Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari tema dasar kurikulum kedua. Temanya sebagai berikut. Yang pertama, individual system. Yang kedua, variation skill. Lalu yang selanjutnya, teori dalam psikologi pendidikan. Pertanyaan pertama yaitu, apa pengertian individual system? Individual system merupakan proses pembimbingan minat belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek, kemudian motivator sebagai fasilitator. Selanjutnya, mengapa pendekatan harus individual system? Karena agar si motivator dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakteristik si anak dan kesukaan anak. Lalu motivator dapat memberikan materi sesuai dengan kemampuan pada anak. Selanjutnya, yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuannya yaitu agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau biasa yang disebut dengan small step system. Lalu, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan peran guru dan murid. Peran guru di Bimba yaitu sebagai motivator bagi sang anak. Lalu peran murid di Bimba yaitu sebagai subjek belajar. Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan antara metode individual system dengan metode classical system? Metode individual system lebih mengarah kepada pembelajaran yang menyenangkan dengan menyesuaikan kemauan dan kemampuan si anak, agar si anak tidak merasa tertekan. Lalu, sedangkan classical system menekankan kepada hasil yang akan didapat pada sang anak. Apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki motivator dalam memvariasikan kegiatan belajar. Mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena konsentrasi pada anak mudah teralih serta cepat merasa bosan. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan belajar yang divariasikan. Lalu, apa tujuan yang ingin dicapai? Tujuannya yaitu memvariasikan kegiatan agar sang anak bersemangat dan antusias kepada kegiatannya. Sebutkan 3 aspek belajar, yaitu yang pertama, kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kegiatan yang termaksud aspek kognitif yaitu kegiatan yang berkaitan tentang kinerja otak, seperti membaca dan berhitung. Lalu, kegiatan yang termaksud aspek afektif yaitu kegiatan yang berhubungan dengan perasaan, kesenangan ataupun ketidaksenangan, seperti bercerita, bernyanyi, ataupun berdongeng. Kegiatan yang termaksud afek psikomotorik yaitu kegiatan yang berhubungan dengan menggunakan anggota tubuh, seperti menulis, menggambar, atau mewarnai. Selanjutnya, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Yaitu dengan cara mengajak anak bermain dan belajar, seperti membaca dengan cara bernyanyi. Pertanyaan selanjutnya yaitu tentang teori dasar dalam psikologis pendidikan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? The law of is effect atau hukum sebab akibat yaitu di saat kita memberikan kegiatan pada anak dengan cara menyenangkan, akibatnya anak akan merasa bersemangat untuk belajar. Lalu, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Yaitu saat anak menyukai kegiatan tersebut, maka sang anak akan tertarik untuk mengulang kegiatan tersebut dan anak akan sering berlatih. Lalu, apa yang dimaksud dengan the law of readiness? The law of readiness atau hukum kesiapan merupakan seperti sebelumnya saat anak sering berlatih, maka
kemampuan anak meningkat. Anak akan siap dan muncullah minat untuk belajar, sehingga diharapkan anak akan menjadi pembelajar yang mandiri. Sekian dari pemaparan pertanyaan tema teori dasar kurikulum kedua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.